Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Budi Keswanto. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Buol. Hari ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tugas 1.1A8 tentang koneksi antar materi. Namun sebelumnya, saya akan merangkum materi 1.1. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Pendidikan yang berpihak pada murid. Murid sebagai subjek pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator dan menuntun menebalkan pelakunya. Bebas dari ikatan, suci hati mendekati sang murid bukan untuk meminta suatu hal, namun harus ikhlas untuk menghamba pada murid. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Namun, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar anak dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Guru ibarat petani, siswa adalah bibitnya. Setiap bibit tanaman akan tumbuh sesuai dengan bibit awalnya, tidak bisa memaksa bibit tersebut untuk tumbuh menjadi tanaman yang lain. Sebagai seorang pamong, guru dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebelum belajar modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah berpusat pada guru. Siswa saya kurang aktif dan semangat. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid saya. Saya tidak memperdulikan apakah siswa saya sudah paham atau belum. Setelah saya belajar modul 1.1, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Pembelajaran harus berpusat pada murid dan murid sebagai subjek pembelajaran. Mereka bisa bebas berekspresi, berkreasi, dan mengungkapkan pendapat. Saya harus banyak belajar tentang karakteristik masing-masing murid saya. Dan saya harus memperhatikan kebutuhan murid dalam pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain satu, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman serta berpusat pada murid. Melaksanakan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun untuk penanaman budi pekerti siswa. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Ini adalah contoh pelaksanaan di sekolah saya. Setiap pagi kami bersama rekan-rekan guru menyambut siswa yang baru datang. Penerapan 5S. Kemudian penerapan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Saya menggunakan media IT, salah satunya adalah memanfaatkan sumber rumah belajar dalam pembelajaran saya. Kesimpulan yang saya dapat adalah pendidikan yang menuntun. Mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid. Anak bukan tabula rasa.
menumbuhkan budi pekerti pada anak, dan guru ibarat seorang petani. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.